kita mendongeng untuk anak, kita dapatkan adalah hubungan ikatan emosional. Halo Tribuners, melalui mendongeng orang tua bisa menanamkan nilai moral, kasih sayang, kebersamaan, juga semangat pantang menyerah. Sayangnya masih banyak orang tua yang masih belum membudayakan mendongeng di rumah. Dan karena sibuk, orang tua ini juga masih bingung bagaimana cara mendongeng yang menarik untuk anak-anak. Saat ini saya Krisi Rayu, wartawan harian Surya Tribun Jatim, sudah berada di kediaman salah satu pegiat dongeng di kota Surabaya, yakni Ibu Inge Aryani Sapitri. Selamat sore Ibu Inge. Sore. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sehat-sehat ya Ibu ya? Alhamdulillah, harus sehat. Oke, ya Ibu, seperti yang saya katakan tadi, kan mendongeng kan banyak sekali manfaatnya. Kalau dari Ibu Inge sendiri, apa sih manfaat mendongeng? Yang pasti, yang terutama kalau kita mendongeng untuk anak, itu yang kita dapatkan adalah hubungan ikatan emosional yang baik dengan anak-anak. Jadi komunikasi kita pasti akan lebih baik. Kemudian kita juga akan lebih mudah menanamkan nilai-nilai yang kita inginkan kepada anak-anak. Karena dengan mendongeng mereka akan secara tidak langsung menyerap apa yang kita ajarkan tanpa mereka merasa sebenarnya kita sedang mengajari mereka. Jadi jika relasi antara orang tua atau keluarga dengan anak ini baik, nanti ke depannya manfaatnya seperti apa nih? Ya tentu saja, kalau saya selalu percaya bahwa setiap anak yang punya hubungan komunikasi yang baik dengan orang tuanya akan tumbuh menjadi anak-anak yang lebih kuat menghadapi tantangan. Jadi ketika di luar nanti tantangannya lebih banyak, godaannya lebih banyak, anak-anak yang punya hubungan komunikasi baik dengan orang tua itu akan lebih mudah menghadapinya. Jadi istilahnya kalau misalnya dia mau melenceng pun melencengnya nggak jauh-jauh karena mereka tetap berkomunikasi dengan orang tua. Untuk anak sejak kapan nih? Pastinya sedini mungkin. Kalau saya selalu mengajak ibu-ibu, ayo mulai sedini mungkin. Bahkan kalau kita mau berkomunikasi dengan anak kan sebenarnya dari mulai anak usia 4 bulan di dalam kandungan itu sudah bisa diajak berkomunikasi. Karena fungsi indera yang pertama kali berfungsi di janin, di bayi itu adalah pendengarannya. Sehingga penting sekali kalau kita mau mengajak mereka berkomunikasi. Terus setelah lahir juga seperti itu, tidak berhenti kita mengajak mereka ngobrol. Itu sebagai stimulasi awal mereka mengisi, istilahnya menyambungkan sel-sel otak yang belum tersambung. Kamu dalam mendongeng ini rentang usia juga ini yang berbeda-bedakan ya, maksudnya mendongeng untuk usia yang 0 sampai 1 tahun misalnya sama dongeng untuk anak usia 5 tahun ini berbeda ya, itu seperti apa? Ini lebih, kalau saya sih lebih membedakannya dari jenis dan rentang konsentrasi ya. Kalau anaknya lebih kecil biasanya kan rentang konsentrasinya itu lebih pendek. Kemudian juga jenis-jenis dongengnya, mereka biasanya lebih menyukai dongeng-dongeng yang imajinatif, fabel misalnya, atau juga dunia-dunia yang kalau sekarang kan kayak princess atau mobil yang bisa bicara. Anak-anak yang umurnya di bawah 5 tahun itu biasanya masih senang seperti itu. Tapi kalau dia sudah mulai 7 tahun ke atas misalnya, itu mereka biasanya lebih senang hal-hal yang dekat dengan keseharian mereka. Jadi cerita-cerita seperti Upin Ipin itu kan dekat dengan keseharian mereka, jadi mereka lebih menyukai. Kalaunya sebaiknya dilakukan sebelum tidur misalnya, atau ketika anak selesai belajar misalnya? Iya, sebenarnya kebanyakan orang-orang menyarankan kalau dongeng itu sebelum tidur. Itu sebenarnya juga lebih ke karena pada saat anak mau tidur itu adalah saatnya otak mereka rileks. Jadi kalau dalam hypnoparenting itu saat-saat kita memasukkan hypnoparenting ke anak-anak itu saat otak mereka mau memasuki gelombang alfa gitu. Jadi kenapa disarankan pada saat tidur, tapi sebenarnya tidak harus. Jadi intinya kalau kita mau mendongeng, pastikan dalam kondisi rileks. Jadi anaknya lagi santai, orang tuanya juga lagi santai, kita bisa dongeng kapan aja. Jadi kalau misalnya ada orang tua yang bilang, aduh aku nggak sempet, kalau aku pulang anakku udah tidur, saya kayak gitu ya. Gunakan momen-momen misalnya sedang sarapan sama-sama, atau waktu nganter di sekolah di mobil, kalau lagi macet itu kan bisa juga cerita. Jadi sebenarnya nggak ada waktu khusus, yang penting pada saat momennya pas ya kita cerita. Kalau mendongeng ini perlu nggak sih Bu?
perlunya lebih ke masalah sensasi ya, maksudnya kalau sensori anak-anak itu untuk menanamkan memori nyaman, memori menyenangkan itu penting. Kita ada sentuhan. Kalau misalnya ini sekarang saya sedang mengajak orang tua untuk membacakan buku, misalkan kita membacakan buku, itu tujuannya adalah menciptakan pengalaman menyenangkan dengan buku. Kalau kita mau menanamkan pengalaman menyenangkan, pastinya ada memori-memori yang harus kita tanamkan, bahwa ketika misalnya anak itu duduk di pangkuan ibunya, lalu dibacakan buku, lalu sambil dilus-lus tangannya menyentuh tangan ibunya, itu pasti suasananya akan nyaman, sehingga asosiasi kenyamanan dengan buku itu jadi lekat. Jadi penting sih. Jadi kayak makanya kalau mau tidur, karena kalau mau tidur kan kita tidurnya pasti sebelahan, terus kita cerita-cerita. Tidak semua orang tua membudayakan dongeng, tidak membudayakan dongeng, karena masih banyak yang bingung gitu, apakah kalau mendongeng itu harus seperti pendongeng profesional atau seperti apa nih? Harus pakai boneka, pakai apa, sampai caranya dibedakan atau bukan? Iya ya. Gini, kalau mau mulai mendongeng, yang pertama kali harus kita perhatikan adalah tujuannya. Untuk apa kita mendongeng? Kalau misalnya tujuannya untuk kita mendongeng untuk anak-anak, tujuannya apa? Oh, supaya anak kita satu, misalkan supaya lebih dekat dengan kita, supaya kita ada kesempatan untuk berkomunikasi. Kalau seperti itu rasanya nggak ada halangan, kita harus bisa ganti-ganti suara, harus seperti pendongeng profesional. Jadi kembali ke tujuannya. Kalau ada orang tua yang bilang aku tuh nggak bisa dongeng, aku nggak bisa berekspresi, banyak sarana yang bisa membuat mereka, misalnya mereka bingung cari dongengnya apa gitu. Sebenarnya dengan membacakan buku itu tuh cara paling gampang, karena kalau dengan buku kan kita sudah ada ceritanya, kita tinggal membacakan. Kalau ekspresi dan suara itu akan keluar dengan sendirinya. Kalau saya selalu pikirnya gini, kalau kita tujuannya baik dan kita niat sungguh-sungguh mau menyenangkan anak, itu pasti yang keluar juga menyenangkan kok. Jadi nggak perlu persiapan yang harus latihan dulu gitu, enggak sih. Mulai aja cerita. Berarti dengan membaca nyaring pun bisa ya, Bu? Betul, iya. Mungkin ada yang disampaikan ke orang tua supaya lebih membudayakan mendongeng gitu. Mendongeng ataupun membacakan buku kepada anak itu sudah pasti manfaatnya sangat banyak. Kita tidak bisa melihat manfaatnya itu dalam waktu 1-2 jam atau 1-2 hari ke depan, tapi itu ada investasi jangka panjang, sehingga kalau kita melakukannya sekarang, itu manfaat yang akan terasa itu bertahun-tahun yang akan datang. Bagaimana ketika anak dewasa dia merindukan suara ayah bundanya ketika membacakan cerita, bagaimana ketika cerita-cerita yang kita berikan itu menjadi sebuah pegangan dia ketika dia menghadapi masalah, itu akan sangat terasa manfaatnya. Jadi jangan buang-buang waktu, mumpung masih ada waktu dan ada kesempatan kita bersama dengan anak-anak, apalagi di masa sekarang nih ya, kita di rumah aja, itu kesempatan baik untuk kita memulai, ayo bercerita dengan anak-anak, membacakan buku ataupun mendongeng. Nah, itulah tadi obrolan kami dengan 3 dongeng di kota Surabaya, yakni Ibu Ine Aryani Saputri. Semoga obrolan ini bisa memotivasi kita untuk lebih membudayakan dongeng di rumah. Sampai jumpa di bincang-bincang selanjutnya.